نصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama sebelum kita melanjutkan dirasah kita, ngaji kita pada sore yang berbahagia ini, sesuai hadis yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bagaimana kita hadirkan niat-niat kebaikan dalam hati kita. Niat-niat kebaikan yang banyak, niat-niat kebaikan sebagaimana niatnya para ulama dari generasi sekarang yang melanjutkan perjuangan generasi para ulama sebelumnya, melanjutkan generasi sebelumnya sampai berantai-rantai kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan menghadirkan niat-niat kebaikan yang mana kita niatkan melanjutkan niat yang telah diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, mengajarkan kepada murid-muridnya yaitu para tabi'in. Kemudian para tabi'in mengajarkan niat-niat kebaikan itu kepada generasi setelahnya sampai ke kita. Harapannya apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya melober mengalir juga kepada kita. Allahumma amin. Maka sebelum kita melanjutkan kajian kepada hadis yang kedua, maka kita sedikit mengulas kembali apa yang kita haji dari hadis pertama kemarin, yaitu hadis tentang pentingnya innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu bergantung kepada niat-niatnya. Nilai suatu amal bergantung kepada niatnya. Diterimanya suatu amal bergantung kepada niatnya. Maka harus diperhatikan tentang amalnya itu sendiri, dan juga harus diperhatikan tentang niat itu sendiri. Maka amal yang dikehendaki di sini adalah amal yang sesuai ajaran agama. Dalam agama yang kita bahas di sini adalah agama Islam. Amal itu ada dua. Amal yang kita dituntut untuk mengerjakan, untuk mewujudkan amalan itu. Dan ada amalan yang kita dituntut untuk menjauhi, menuntut kita tidak melaksanakan amalan tersebut. Ini yang pertama. Jadi ada tuntutan mengerjakan, ada tuntutan menjauhi. Amalan yang dituntut untuk mengerjakan terbagi dua, sebagaimana amalan yang dituntut untuk menjauhi, yakni berupa ucapan dan perbuatan. Contoh, yang berupa perbuatan yang kita dituntut untuk mengerjakan, seperti sholat. Contoh ucapan yang kita dituntut untuk mengerjakan, berkata yang baik, mengajak kepada kebaikan, seperti itu. Kemudian ada amalan yang kita oleh agama dituntut untuk menjauhi. Ini pun terbagi dua, ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa perbuatan.
Contoh yang berupa perbuatan adalah mencuri. Contoh yang berupa ucapan adalah berkata jorok, ya, berkata kasar kepada orang tua dan sebagainya. Maka dalam hal ini, seseorang dengan ilmu agama akan mengetahui yang dikehendaki dari amal itu apa, yang dihubungkan dengan niat. Maka kalau sholat, contohnya sholat ini adalah bagian dari amalan yang dituntut untuk dikerjakan, diwujudkan, niatnya sesuai yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sholat untuk mengingat kepada Allah, sholat untuk sebagai sarana kita meminta kepada Allah, dan seterusnya. Maka ketika amalan ini pas ya, perbuatan contohnya sholat memang dituntut untuk mengerjakan, kemudian niatnya betul sesuai dawuh Allah, sesuai dawuh Rasulullah, maka seseorang amalannya yang benar dengan niat yang lurus maka akan mendatangkan pahala, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang dengan melihat hadis ini dengan perincian seperti ini tidak akan beralasan gitu. Misal mencuri niatnya untuk tabungan haji, ini tidak bisa. Saya mau nabung haji, perbuatan yang dikerjakan adalah mencuri. Ini perbuatannya tersebut ini keliru gitu. Keliru dari segi apa? Mencuri itu dituntut untuk menjauhi, bukan untuk dikerjakan. Bukan untuk dikerjakan, bukan untuk diwujudkan, tetapi hendaknya mencuri itu ditinggalkan. Maka perbuatan sebaliknya, mencuri kok malah dikerjakan, ini bukan amalan yang dikehendaki dalam hadis ini. Maka meskipun dia dengan niat-niat, yang mana niatnya kalau dia sampaikan itu mungkin karena mau untuk haji, mau untuk ini, mau untuk itu, niat-niatnya ini di sini kebaikan, maka itu cuma alasan. Alasan ketidakbenaran cara berpikir dia. Maksudnya apa? Niat yang lurus ini timbul dari hati yang lurus. Kalau hatinya lurus benar, ikut dawuhnya Allah, ikut dawuhnya Rasulullah. Kalau Allah sudah dawuh dalam Al-Quran, tinggalkan mencuri, maka dirinya tidak akan melakukan pencurian dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Maka di sini kata-kata akmal di sini kemudian dihubungkan dengan niat, tidak bisa sebagai alasan kalau orang mencuri, kalau niatnya bagus, dengan sebab niat yang bagus menurut dia akan menjadikan dirinya mendapatkan pahala, itu keliru. Pemahaman yang keliru. Saya dipaham ya?
Kemudian ucapan baik yang hendaknya dikerjakan atau dijauhi ini ada dua tingkatan, gitu. Ada yang berhukum haram, ada yang berhukum makruh. Ini sama-sama dituntut untuk menjauhi. Hanya saja level tuntutannya yang berbeda. Fardu, sunnah, ini sama-sama yang bagian ini dituntut untuk mengerjakan. Membaca Fatihah dalam sholat hukumnya fardu. Membaca Fatihah di luar sholat hukumnya sunnah. Misal seperti itu. Levelnya berbeda dalam hal nanti apa? Ketegasan dari hukumnya. Kalau yang berhukum fardu ini bersifat mengikat dan harus. Dalam arti apa? Kalau tidak dikerjakan akan rusak amalan ataupun dituntut untuk mengganti. Itu level fardu. Sedangkan sunnah tidak bersifat demikian, dirinya lebih longgar. Contoh perbuatan fardu, ya kan? Sholat subuh, ya kan? Orang kalau tidak sholat subuh, ya kan? Maka dirinya tetap dituntut untuk mengganti sholat subuhnya meskipun di luar waktu subuh yang telah dia lewatkan. Malam tidur bablas sampai 6:30 pagi, dirinya tidak sholat subuh. Karena sholat subuh ini hukumnya fardu, maka dirinya tetap kena tuntutan mengganti perkara fardu itu meskipun sudah lewat waktunya. Adapun yang sunnah, sifat mengikat, sifat keharusan ini atau mengganti dengan di lain waktu atau sesuatu yang lain, ini tidak seperti itu. Contoh sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Kita bangun, Masya Allah, ternyata sudah azan subuh. Kemudian kita persiapan, datang ke masjid, kita baru mau masuk masjid sudah iqomah. Akhirnya kita langsung ikut sholat fardu subuh. Sholat sunnah subuhnya belum bisa mengerjakan. Ketika tidak mengerjakan yang sunnah ini, maka tidak dituntut untuk mengganti, karena tidak bersifat harus dan mengikat itu tadi. Nah, ketentuan-ketentuan ini, ketika orang sholat fardu subuh, sholat fardu subuh berupa fardu perbuatan dituntut untuk mengerjakan, atau sholat sunnah subuh, hukumnya sunnah berupa perbuatan memang dituntut untuk mengerjakan. Itu nanti ketika dibarengi dengan niat yang lurus sesuai dawuh Allah, sesuai dawuh Rasulullah, maka melahirkan pahala. Akan tetapi kalau orang meskipun mengerjakan baik ucapan atau perbuatan, baik yang fardu ataupun yang sunnah, tetapi tidak sesuai niatnya, tidak sesuai dawuh Allah. Misal sholat sunnah untuk supaya sholat sunnahnya atau sholat fardunya di masjid, niatnya supaya nanti ketemu sang calon atau apa, atau supaya dikatakan orang itu rajin ibadah,
ataupun niat-niat yang tidak sesuai dawuh Allah, dawuh Rasulullah, riya, sum'ah, ujub dan sebagainya, maka ini pun tidak melahirkan pahala. Meskipun bentuknya ini sudah sesuai ini, tetapi ketika niatnya tidak lurus, maka juga tidak melahirkan pahala. Sakit dipaham nggih? Ini satu. Dan ini semua aturan ini dalam keadaan yang normal, bukan dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, sebagaimana Allah contohkan, ketika Allah melarang umat Islam ini untuk mengkonsumsi bangkai dengan firman ayat hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian mengkonsumsi bangkai apapun, kecuali dalam hadis ada pengecualian, ada 2 bangkai, ada 2 hewan mati tanpa disembelih tapi kita tetap boleh mengkonsumsi, yaitu belalang ataupun ikan. Selain itu hewan-hewan yang dihalalkan untuk dimakan kok matinya tanpa disembelih, itu pun bangkai. Hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, disembelih gak disembelih, mati dikonsumsi, itu namanya juga bangkai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan mengkonsumsi bangkai. Tetapi di penghujung ayat ini nanti ada dawuh, ada firman famanit turra ghaira baghin fala adin fala isma alaih. Haram atas kalian mengkonsumsi bangkai. Aturan haram ini harus dijauhi berupa perbuatan. Konsekuensinya kalau dikerjakan maka berakibat dosa, sedangkan makruh tidak. Orang dalam keadaan normal nasi juga ada, tempe juga ada, kemudian ada bangkai, ada ayam mati tanpa disembelih, kok dia makan ayam itu, maka dosa. Ini dalam keadaan normal. Awal ayat ini menceritakan keadaan normal. Akan tetapi ujung akhir ayat ini menceritakan famanit turro, barang siapa dalam keadaan darurat. Contoh gambarannya darurat, taruhannya adalah nyawa. Misal ada seseorang ditahan oleh orang yang zalim, tidak dikasih makan. Mungkin orang kalau nggak makan sehari masih tahan, 2 hari masih tahan, 3 hari masih tahan. Lebih dari itu umumnya sudah hilang daya tahan umumnya. Maka di sini orang yang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan darurat, kemudian dia di ruangan tahanan itu, andaikan ditahan oleh orang yang zalim, tidak dikasih makan, kemudian kok lihat ada yang lewat apa gitu, tikus misalnya, tikus lewat, tapi karena kondisi dia darurat, kalau nggak segera makan nyawa bisa melayang, maka boleh mengkonsumsi tikus. Meskipun semula hukum tikus itu haram untuk dikonsumsi.
dengan syarat ini. Wairobagi wala adin, gitu. Memang tidak niat untuk melanggar aturan Allah. Saya ini tidak menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, wala adin, tidak melebihi batas. Kalau satu ekor tikus itu cukup untuk mengganjal nyawa tidak lepas, maka nanti kalau ada tikus yang lewat lagi nggak boleh. Ini kayaknya tikus satu itu kurang, gitu. Kurang memenuhi perut atau kurang apa, seperti itu. Selama dirinya itu memang tidak bertujuan melanggar aturan Allah, kemudian tidak melebihi batas, fala isma alaih, meskipun mengkonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah, fala isma alaih, maka tidak ada dosa yang dia tanggung. Seperti itu. Bisa dipaham ya? Nah, jadi kalau secara normal ini hendaknya diperhatikan. Kalau ini cerita keadaan yang tidak normal, gitu. Tapi keadaan darurat, keadaan tidak normal itu lebih sedikit, gitu, daripada keadaan yang normal. Nah terus ini pembahasannya kok cuma haram, makruh, fardu sunnah. Kalau mubah bagaimana? Kalau mubah bagaimana? Mubah itu berarti tidak ada larangan dari agama. Itu yang pertama. Sekaligus tidak ada perintah penekanan untuk mengerjakan atau meninggalkan dari agama. Tidak ada penekanan meninggalkan, juga tidak ada penekanan untuk mengerjakan. Itu mubah. Nah, mubah ini konsekuensinya itu termasuk amalan yang bagaimana. Contohnya mubah itu aktivitas apa? Contohnya makan, gitu. Makan, tidur, ini perkara mubah. Kalau kita tidur kok otomatis dapat pahala atau otomatis dapat dosa? Tidak. Kita makan otomatis dapat pahala atau otomatis dapat dosa? Itu tidak. Makan, tidur, nikah, gitu. Kalau kita nikah otomatis dapat pahala atau otomatis dapat dosa? Itu tidak. Bahkan makan, tidur, gitu, nikah, gitu, kawin itu dikerjakan baik orang muslim ataupun non muslim, bahkan hewan, gitu. Maka bahkan hewan. Dan ini makan, gitu, tidur, gitu, kemudian nikah, gitu, ini bukan hal yang dilarang oleh agama. Itu yang pertama. Yang kedua, penekanannya itu tidak seperti penekanan fardu atau sunnah dalam agama. Melihat kepada makan itu sendiri, kepada tidur itu sendiri, kepada nikah itu sendiri. Gitu. Jadi kalau orang itu nggak nikah, gitu, andekan ya, orang itu nggak nikah kok langsung nanti dikaitkan dengan dosa atau dikaitkan dengan pahala, tidak. Sebagaimana kalau orang nikah kok langsung dikaitkan dengan pahala atau dosa, itu tidak. Nah, perkara mubah, contohnya makan ataupun tidur ataupun nikah, itu bisa berkaitan dengan dosa atau pahala, itu dikaitkan dengan niat ini tadi. Makan, kalau niatnya supaya kuat main judi, gitu. Misal, gitu. Ini mau main judi nih, tapi kok lapar ya, nanti nggak konsentrasi. Maka dia makan kenyang supaya nanti ketika main judi itu jadi bisa konsentrasi, bisa waktunya lama dan seterusnya. Maka makan dia karena ini untuk mendukung kemaksiatan, makan dia ini sudah terhitung maksiat.
terhitung dosa. Tetapi kalau makan ini niatnya itu supaya kuat ibadah, perut lapar gitu, wah nanti mau ngaji, wah nanti kalau ngaji perut lapar itu ya ngantuk ya lemes ya dan sebagainya. Maka sebelum berangkat ngaji, karena keadaannya lapar, makan dulu supaya nanti ngajinya itu melek ya toh, semangat. Maka makannya seperti ini sudah terhitung ibadah bernilai pahala. Seperti itu. Begitu juga tidur ya toh. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Komponen manusia itu berbeda dengan malaikat. Malaikat itu enggak makan, enggak tidur, enggak butuh nikah. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Komponen tubuhnya itu menghendaki untuk makan, untuk tidur, dan untuk nikah. Jadi di sini dalam tubuh manusia itu ada onderdil, yang mana onderdil tersebut ketika makan, tidur, nikah itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakteraturan pada kehidupannya. Makanya manusia umumnya kalau nggak makan, meskipun kapasitas makan dia seberapa atau betahnya dia itu nggak makan seberapa itu beda-beda setiap orang, tetapi manusia seperti itu. Onderdil pada dirinya itu menuntut untuk ada makan, untuk ada tidur, untuk ada nikah. Tetapi yaitu tadi, nikah itu misal kalau anak kecil belum, tetapi nanti kalau sudah dewasa, apa yang Allah ciptakan pada tubuhnya ini menuntut untuk nikah. Kalau itu tidak dituruti, maka kehidupannya nanti akan ada sedikit ketimpangan, ada istilahnya kekacauan dalam kehidupannya. Maka meskipun untuk urusan makan, untuk urusan tidur, untuk urusan nikah, agama itu tetap memberikan arahan-arahan supaya meskipun perkara mubah, tetapi dirinya mengarah kepada pahala, bukan dirinya mengarah kepada dosa. Melalui apa? Termasuk niat. Maka kalau orang tidur misalnya, tubuh lelah, maka butuh istirahat. Kalau istirahatnya itu nanti untuk menyiapkan aktivitas ketaatan, supaya nanti masuk biar tepat waktu, supaya nanti sholat subuh biar seger, maka tidur malamnya meskipun 6 jam tidur 6 jam itu sudah bernilai pahala. Tetapi kalau aktivitas tidurnya itu tubuhnya lelah, butuh istirahat. Kalau orang nggak istirahat secara umum malah membahayakan dirinya. Makanya sampai dokter itu ada obat untuk penenang, obat untuk tidur. Karena orang itu dalam kondisi kalau sudah sekian lama nggak tidur, tubuhnya itu sebetulnya dalam keadaan berbahaya meskipun dia nggak merasa. Kok dia tidur niatnya nanti bangun-bangun, niatnya tidurnya itu supaya nanti semangat untuk aktivitas yang berbau maksiat, maka tidurnya yang lama 6 jam atau lebih itu sudah dihitung dosa. Begitu juga urusan nikah. Kalau nikah itu dengan niat yang betul, derek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyaranke wong kuwi nikah supaya apa? Wong kuwi nek nikah mripate kejaga, kelamine terjaga gitu. Terus
duwe keturunan. Nek duwe keturunan sing soleh, terus niat-niat yang disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, dawuh dari Allah, dawuh dari Rasulullah, yang akan menjadikan nilai nikah itu akan berpahala. Saged dipaham nggih? Nah, niki ya toh. Amal ini kan ucapan ataupun perbuatan. Ucapan atau perbuatan baik dituntut untuk mengerjakan atau menjauhi. Ini nilai dari amal tersebut bergantung kepada niat. Gitu. Gitu. Aktivitas kita apapun ini, selama kita, orang bisa niat itu ketika apa toh? Akalnya sehat. Kalau orang akalnya nggak waras, itu niat itu nggak bisa. Niat itu nggak bisa. Ini berarti apa? Amalan-amalan dohir, baik ucapan atau perbuatan, nilainya itu melihat kepada niat, amalan batinnya, amalan hatinya. Akan tetapi lanjutannya hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi dengan niat yang baik itu sudah mendapatkan pahala baik ketika niatnya baik. Kalau niat buruk maka sudah mendapatkan dosa keburukan meskipun tanpa ada amalan dohir. Jadi amalan dohir itu bergantung dengan niatnya. Tapi kalau amalan batin, amalan niat, amalan hati itu tidak mesti harus disertai amalan dohir sudah mendapatkan nilai pahala atau dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita niat tahajud gitu. Setiap mau tidur itu saya tidur awak ben seger engko tangi tahajud ki ben trengginas. Niat tidur supaya membantu untuk tahajudnya biar semangat gitu. Niatnya seperti itu. Jadi niat sholat tahajud sudah ada meskipun belum dikerjakan. Kalau orang setiap mau tidur seperti itu, bangun terus tahajud, besoknya lagi mau tidurnya seperti itu, bangun tahajud. Kok ada satu malam dia sudah niat nanti tidur, badan biar seger, nanti bangun niat sholat tahajud. Kok bablas tidurnya itu sampai subuh. Dia sudah niat tahajud itu akan dapat pahala niat dia sholat tahajud. Meskipun dia terlewat tidak sholat tahajud. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Orang punya kebiasaan gitu, mencuri gitu. Dia mau istirahat dulu, mengumpulkan tenaga, nanti bangun ketika banyak orang tidur mau mencuri. Nah, misal tidur, bangun, mencuri, berhasil. Nanti malam kedua ganti tempat, mencuri, berhasil. Malam ketiga dia niat yang sama. Meskipun tertidur gitu. Meskipun tertidur, tetapi karena sudah ada niatan kuat untuk mencuri, amalan niat mencuri dia tetap dicatat sebagai dosa. Akan tetapi gitu, saking rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian riwayat itu menyebutkan malaikat, kan ada malaikat raqib, ada malaikat atid gitu. Malaikat atid itu mau mencatat amalan gitu. Keburukan itu biasanya amirnya kan malaikat raqib. Tanya dulu kepada malaikat raqib gitu. Ini orang ini sudah niat keburukan, gimana, dicatatkah? Jangan dulu, ditunggu gitu, 6 jam lah. Nanti kalau dia itu ternyata ya memikir-mikir gak sido,
Ya wis, aku bagian tak catat karena nggak sido. Karena nggak sido itu nggak sidonya dia itu satu amalan kebaikan, di mana amalan kebaikan itu akan menghapus amalan keburukan. Kowe gasah nyatet, aku tak sing nyatet kebaikannya. Jadi baik. Jadi baik gitu. Ketika tidak melaksanakan niatan keburukannya. Lah itu Ustadz, kita di hati itu kan ya terkadang ada bisikan-bisikan keburukan. Maka di sini beda gitu. Para ulama itu ada membedakan gitu. Ada niat, ada bisikan. Bisikan itu tetap ya, dilancarkan oleh setan ke dalam hati, terlewat terus dibisikkan. Nah, ini selama kalau bisikan ini istilahnya kalau bahasa Jawa itu selama nggak ditenani, ya, nggak ditenani oleh orang yang dibisiki, itu tidak jadi amalan keburukan bagi dia. Contoh mau lewat, tahu daerah sini tuh banyak cewek-cewek berpakaian mini, dibisiki dalam hati, nanti ngelirik ya. Bisikan setan tetap seperti itu. Selama itu nggak jadi kemauan kuat dia mengacuhkannya, kemudian prakteknya memang seperti itu, nggak dilirik, maka itu tidak jadi catatan keburukan, bahkan catatan kebaikan. Ada bisikan-bisikan hati yang jadi kemauan kuat, yang jadi niat gitu. Wah, tidak arep lewat daerah wanita-wanita berpakaian minim, aku pengen belok. Kemauan hati kuat seperti itu. Nah, ini sebetulnya nanti yang seperti inilah yang nanti jadi catatan keburukan dosa bagi diri. Kok nanti gak sido tadi? Nah, amalan gak sidonya merupakan amalan kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Kalau orang berbuat buruk, kok setelah itu disusuli dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Tetapi itu tadi, niatan itu perkara kalau sudah pengen ditenani itu tadi, itu nanti sudah jadi catatan keburukan. Maka penting bagi kita ini ringkasnya untuk selalu menjaga hati supaya lurus. Hati lurus itu dilatih dari ucapan dan perbuatan yang lurus. Apa yang dilihat, apa yang diperbuat oleh mata alias melihat, apa yang diperbuat oleh telinga alias mendengarkan, amalan mulut gitu, termasuk berucap, ini kok lurus, itu akan melatih hati untuk lurus. Mata gitu, melihat, maka dia berpikir, yang saya lihat ini diizinkan oleh agama atau dilarang oleh agama. Yang saya dengar ini diizinkan oleh agama atau dilarang oleh agama. Yang saya ucapkan ini diizinkan oleh agama atau dilarang oleh agama. Kok seseorang melatih ini terus seluruh anggota dohirnya dilatih seperti itu? Saya mau megang seperti ini diizinkan oleh agama atau dilarang oleh agama. Saya mau melangkah menuju ke tempat A, B, C. Menuju tempat A ini diizinkan oleh agama atau dilarang oleh agama. Kok dilatih seperti itu terus, maka itu akan mempengaruhi hati. Sehingga hati itu akan terlatih, apa-apa itu yang terdetik dalam hati
ini diizinkan oleh agama atau ini dilarang oleh agama. Itulah maksud dari zikir itu di situ. Maksud dari zikir itu di situ. Setiap saat dan keadaan tanda kita itu ingat kepada Allah. Setiap saat dan keadaan hati kita itu selalu mikir. Dohir kita ini nggak lepas dari aktivitas. Maka hati kita itu selalu aktivitas yang akan kita kerjakan atau kita tinggalkan itu sesuai agama atau enggak. Jadi kalau orang itu baca la ilaha illallah, gitu, baca subhanallah, itu latihan, gitu, latihan mulut ya, sesuai perintah Allah dengan harapan mengesankan dalam hati sehingga hati itu apa-apa yang dipikirkan bagaimana aturan Allah, mana perintah Allah yang harus dikerjakan, mana larangan Allah yang harus ditinggalkan. Makanya kadang kita nggak usah heran dengan perkataan sebagian ulama ahli tasawuf gitu. Yang kurang lebihnya istighfaruna yahtaju ila istighfarin gitu. Bacaan istighfar kita itu membutuhkan untuk diistighfari. Kenapa? Ketika membaca astagfirullah gitu, saya minta ampun kepada Allah, hati lalai. Tidak muncul dari lubuk hati. Sehingga apa? Setelah baca istighfar ya nggak kapok. Sing biasane gitu. Sing biasane delok maksiat ya tetep wae delok maksiat. Sing biasane ngrungu maksiat tetep wae ngrungu maksiat ya. Lah bacaan istighfarnya itu minta ampun kepada Allah itu butuh untuk diistighfari. Karena apa? Ketika baca istighfar dengan hati yang lalai, sehingga ketika hati lalai menggerakkan anggota tubuh untuk lalai lagi. Saged dipaham nggih? Dugi mriki wonten ingkang dipun tangkletaken? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggih? Belajar meluruskan niat. Nggih. Tetapi tidak ada niat untuk melakukan atau ucapan atau perbuatan atau melihat sesuatu yang haram. Tetapi tanpa sengaja kita melihat, misalkan tanpa sengaja ini, kita melihat sesuatu aurat seseorang tanpa sengaja, kita tidak ada niat sama sekali, itu hukumnya bagaimana? Boleh. Dan kejadian itu pun sudah ada sejak zaman Nabi. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan ditemani seorang sahabat. Saat itu berada di tanah haram Mekah. Kemudian di tengah perjalanan ketemu wanita yang sedang ibadah haji. Wanita yang sedang ihram, saya lupa haji atau umroh. Lah aturannya wanita yang sedang ihram itu kan tidak menutup wajahnya. Tidak menutup wajahnya. Secara umum, aturan secara umum seperti itu. Meskipun nanti ketika wajahnya itu sangat punya efek ya toh. Mungkin saking cantiknya, maka dalam madhab pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu nanti bisa ditutup selama tutupnya nggak nempel ke wajah. Makanya biasanya nanti ada semacam topi yang akan membuat jarak antara kain dengan wajahnya. Seperti itu. Nah, ketika Rasulullah beserta salah satu sahabatnya itu berjalan berpapasan, maka saat itu sahabat yang menemani Rasulullah itu melihat kepada wanita tadi.
wanita tadi. Maka oleh Rasulullah SAW langsung wajahnya dipalingkan. Wajahnya dipalingkan. Maka kata Rasulullah yang kurang lebihnya, nadrul fujaa, pandangan tiba-tiba tanpa ada unsur kesengajaan itu tidak ada dosa. Kurang lebihnya seperti itu. Terpandang, tidak ada unsur kesengajaan, niatan untuk memandang. Nah kalau wanita itu wajah kan ada yang mengatakan bukan aurat, Ustaz. Masalahnya bukan ini bukan aurat atau enggak. Masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu diperintahkan untuk menjauhi segala kemaksiatan. Contoh ya. Contoh, maksiat itu enggak harus berupa manusia. Gambar pun ya, yang menjadikan seseorang bermaksiat, maka melihat gambar itu pun juga tidak boleh. Misal melihat gambar yang bergerak entah di TV entah di media yang lain kok menjadikan hati ingin bermaksiat, maka melihat kepada media yang menjadikan maksiat itu enggak boleh, tetap haram. Maka nuwun sewu, mohon maaf orang itu kan ada sebagian tuh kelainan jiwa. Kalau lihat wanita tidak syahwat, tidak ada reaksi. Tapi kalau lihat laki-laki bereaksi, ada syahwat, ada keinginan yang mengarah kepada persetubuhan. Maka orang yang punya kelainan jiwa seperti ini, kok nanti melihat laki-laki, itu juga harus memalingkan wajahnya. Karena apa? Kalau dia melihat laki-laki, nanti akan mengarahkan dirinya, hatinya ada niatan kuat untuk bermaksiat. Mohon maaf, ada kelainan jiwa lagi ketika melihat hewan dan seterusnya. Jadi masalah benda apapun kok dilihat oleh seseorang, ini biasanya faktornya individu. Secara umum ya laki-laki lihat wanita itu ya akan timbul dorongan untuk berbuat yang begini dan begitu ketika memang laki-laki dan wanita tersebut sudah dewasa. Tetapi bahasannya ini ketika suatu media, suatu benda kok dilihat menjadikan orang yang melihat terdorong untuk maksiat, maka orang tersebut nggak boleh melihat media ataupun benda-benda tersebut. Apapun itu aturannya seperti itu. Maka entah yang dilihat wajah, entah yang dilihat betis entah yang dilihat sandal Ini bukan karena sandalnya. Sandal kok ndelok kok ya rada sreng-sreng yo. Masalahe iki rada beda ya. Wong iki rada beda. Ndelok sandal pun iso sreng-sreng. Istilahnya ngoten. Sandal sreng. Makanya sampai ada pembahasan. Gimana Ustadz? Saya seorang wanita yang bercadar. Gimana hukumnya kalau saya upload foto di media sosial? Kalau kamu upload foto di media sosial menjadikan orang yang melihat foto kamu ingin berbuat maksiat dengan kamu, maka kamu pasang foto kamu meskipun bercadar, tapi kan kelihatan matanya kadang gitu. Mata itu kalau atas sama bawah ditutup itu malah kelihatan indah. Mungkin kalau dibuka itu giginya maju atau apa sehingga nggak kelihatan indah. Tapi kalau ditutup justru kelihatan matanya itu kadang indah.
kok nanti ada laki-laki selain suami ya toh, selain suami ingin berbuat yang tidak baik dengan kamu, ingin berbuat dosa dengan kamu, itu berarti kamu membantu orang lain berbuat maksiat seperti itu. Tidak boleh. Maka tidak boleh. Imron, boleh. Haram. Kalau efeknya seperti itu. Kalau efeknya seperti itu. Makin cantik soalnya. Dan memang umumnya orang, nah, kalau kita bicara umum, nah, ya laki-laki itu ya tertarik dengan wanita. Ya, laki-laki tertarik dengan wanita. Kalau laki-laki nggak tertarik dengan wanita, kemungkinan yang satu dia kelainan, yang kedua dia punya sakit jiwa, apa nggak waras, misalnya kayak gitu. Yang pertama punya kelainan, entah kelainan akalnya atau kelainan kelaminnya. Yang kedua bohong, ya, yang kedua bohong itu saja. Karena laki-laki itu fitrah ya toh. Bahkan ini kakek kita Nabiullah Adam ini seorang nabi juga. Ini ya kalau melihat wanita itu tertarik. Melihat wanita itu tertarik. Istrinya yaitu Sayyidah Hawa itu. Seperti itu. Hanya saja para nabi itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan terjaga, tertariknya kepada hal-hal yang memang dihalalkan oleh Allah. Tapi termasuk tertarik dengan wanita yang halal untuk beliau. Kalau kita ini nggak ada jaminan terjaga itu. Kadang tertarik kepada yang halal, tertarik juga kepada yang haram. Itu kalau selain para nabi. Biasa. Maka tertarik kepada wanita itu manusiawi. Hanya saja tertariknya itu nanti nikah itu ya seperti nikah itu ya hukumnya mubah. Semula hukumnya mubah. Tapi bisa berimbas pahala ataupun berimbas dosa. Kalau berimbas pahala tertarik dengan wanita, ingin berimbas pahala, maka dihalalkan dengan cara niat-niat, dengan cara tertib nikah yang telah diajarkan oleh agama. Maka nanti orang itu melihat istri itu pahala. Kalau melihat selain istri wanita lain, gitu. Kalau kita melihat, gitu, betis wanita lain. Gitu. Itu dosa. Tapi kalau istri sebab niat yang betul, tertib yang betul, lihat betisnya jadi pahala. Gitu. Seperti itu. Wajib apa sunnah ya? Melihat kondisi. Melihat kondisi. Contohnya kondisi itu terkadang itu melihat nggak sengaja itu tadi, naik mobil lewat nggak sengaja ada lampu merah, ada yang lewat ketika lewat itu langsung dirinya terdorong, wih kayak dirasanya ya enak wih, nah gitu. Tetapi kalau ngerasanya yang lewat itu haram, tetapi dia punya jalan halal, yaitu mendatangi istri. Mendatangi istri untuk menghindarkan diri dari maksiat, itu akhirnya jadi harus. Wajib. Kalau ini kan ada pernyataan ini yang kadang-kadang menjadi pergunjingan, dan ini harus ada pelurusan. Iya. Ada yang mengatakan melihat tidak dengan sengaja itu adalah nikmat. Tapi kalau itu waktunya singkat, tapi kalau lebih lama menjadi maksiat, itu apa maksudnya? Maksudnya itu apa tadi, betul pernyataan itu? dalam arti nikmat itu jangan dipahami hal itu menjadikan Allah ridho. Nikmat itu dalam arti ya toh, sesuatu yang dia umumnya onderdil dia itu ya namanya mata itu ketika memandang yang indah itu umumnya disebut menikmati.
Kalau mata melihat sesuatu yang menjijikkan, itu mata tidak menikmati. Tapi kalau melihat ya, hijau-hijauan, air terjun itu namanya menikmati. Itu kata-kata menikmati dalam konteks secara umum. Ya. Terlihat sesuatu, wanita cantik gitu. Itu menikmati. Oh, menikmati. Dalam arti mata mendapatkan nikmat. Mata itu nikmatnya apa? Ketika memandang sesuatu yang indah. Akan tetapi, ada akan tetapinya. Itu nadrul fujaah. Pandangan yang pertama, yang tanpa sengaja, dan waktunya cuma istilahnya detik pertama aja. Seretan. Harus waktu itu juga dipalingkan. Tidak alhamdulillah. Oh, bukan. Itu efeknya kepada hati ya. Kita kan pikirnya kan ada macam-macam. Kalau istilahnya orang itu contoh hal-hal yang maksiat atau bisa berkemungkinan mengarah ke maksiat ya. Kalau kita melihat hal tersebut ya tetap pikirnya ya taubat, istighfar. Dan ditutup. Bukan alhamdulillah. Dipalingkan bisa, ditundukkan bisa. Yang penting berpaling, tidak melanjutkan pandangan. Jadi alhamdulillah itu ada saatnya baca alhamdulillah, ada saatnya baca istighfar. Pandangan pertama. Jadi detik pertama kalau istilah dimudahkan supaya memahami detik pertama. Detik kedua itu berarti sudah mulai menikmati, tetapi menikmati yang ada larangan agama. Karena apa? Dia andaikan memalingkan pandangannya itu ada kesempatan, ada kemampuan, tetapi dia tidak memilih untuk itu. Maka itu mulai nanti terhitung dosa. Kalau menerima seretan. Ya istilahnya orang itu kondisi normal ya. Sekali lagi hal ini yang seperti yang kita bahas ya, nadrul fujaah itu kondisi normal. Terkadang itu ada kondisi-kondisi yang tidak normal. Ya contohnya dalam peperangan, bahkan peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah itu kadang pasukan kafir itu membawa wanita-wanita juga. Dan wanitanya dilatih untuk berperang. Maka ini juga harus diperhatikan gitu. Bukan kita nggak melihat mereka padahal mereka membawa senjata. Misal seperti itu. Maka melihatnya mereka itu karena ada dorongan faktor ya, tuntutan agama yang lebih besar, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa-nyawa orang yang muslim ini. Nah, ini menjadikan istilahnya memandang wanita lebih lama, tetapi karena ada faktor yang lebih besar ini tadi. Tapi itu kan dalam keadaan seperti ini tadi, bukan keadaan normal yang umum seperti ini. Insyaallah saya dipaham ya. Insyaallah. Mugi-mugi Allah tanti. Amin. Kesehatan asbab kesahihan, hidayah, bagi diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tetangga kita, ahli kampung kita, amin. Semoga kita tutup doa di beratus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.